Dentang jam dinding kuno di ruang makan itu selalu terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah eksekusi. Bagi Arini, makan malam hari Minggu di rumah ibu mertuanya bukanlah sebuah momen berkumpul yang hangat, melainkan sebuah ujian ketahanan mental dan fisik. Meja makan dari kayu jati tua itu terhampar panjang, dipenuhi dengan piring-piring porselen mahal yang memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya. Di ujung meja, duduklah Ibu Ratna, wanita parubaya dengan sanggul yang selalu rapi sempurna, kebaya modern yang membalut tubuh rampingnya, dan senyum lembut yang sayangnya tidak pernah berhasil mencapai matanya. Di sisi kanan meja duduklah Danang, suami Arini yang sangat memuja ibunya, tampak begitu menikmati hidangan tanpa menyadari ketegangan yang mengudara. "Makanlah yang banyak, Arini sayang, wajahmu terlihat sangat pucat akhir-akhir ini," ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang begitu lembut, bagaikan alunan musik klasik. Tangannya yang dihiasi cincin zamrud dengan gemulai menyorongkan sebuah mangkuk keramik kecil ke hadapan Arini. Asap tipis mengepul dari mangkuk itu, membawa aroma rempah yang kuat dan sedikit menyengat hidung. "Ibu sengaja membuatkan sup ayam herbal ini khusus untukmu. Resep turun-temurun. Katanya sangat bagus untuk menyuburkan kandungan dan menghilangkan lelah bagi wanita karir sepertimu yang sibuknya minta ampun." Kata-kata itu terdengar seperti bentuk perhatian yang luar biasa dari seorang mertua. Danang bahkan menoleh pada Arini dan mengelus punggung tangannya sambil tersenyum bangga, seolah berkata, "Lihat, betapa ibuku sangat menyayangimu." Namun lambung Arini justru bergejolak. Ini bukan pertama kalinya ia disuguhkan sup khusus tersebut. Sudah 3 bulan berturut-turut, setiap hari Minggu, mangkuk berukiran naga itu selalu tersaji khusus untuknya. Tidak untuk Danang, tidak pula untuk Ibu Ratna. Dan anehnya, sejak 3 bulan lalu pula, perlahan-lahan Arini mulai merasakan perubahan ganjil pada tubuhnya. Rambutnya rontok lebih banyak dari biasanya. Kepalanya sering dilanda pusing yang berdenyut hebat setiap bangun pagi. Dan ada rasa lelah berkepanjangan yang tidak bisa hilang meski ia sudah tidur belasan jam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arini meraih senduk peraknya. Ia menunduk, menatap kuah sup yang berwarna kecoklatan pekat tersebut. Ada aroma jahe, bawang putih, dan kaldu ayam. Tetapi di baliknya samar-samar tercium bau apak yang aneh, seperti aroma tanah basah yang dicampur dengan logam karat. Ia mengambil 1 sendok dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasa pahit yang getir langsung menyergap pangkal lidahnya, membuat ia nyaris tersedak. Namun di bawah tatapan tajam Ibu Ratna yang seolah sedang mengawasi setiap tegukannya, Arini memaksa dirinya untuk menelan. Cairan hangat itu turun ke kerongkongannya, meninggalkan jejak rasa panas yang tidak wajar di ulu hati. Racun ini tidak membunuh seketika. Arini mulai meyakini itu. Ini adalah racun yang bekerja perlahan, merusak dari dalam, dikemas rapi dalam balutan cinta kasih seorang ibu mertua. "Bagaimana rasanya? Enak?" tanya Ibu Ratna, menopang dagu dengan tangannya, menatap Arini dengan mata yang berbinar penuh rahasia. Perempuan itu kodratnya merawat rumah dan suami Arini. Terkadang ambisi di luar rumah hanya akan menggerogoti kesehatanmu sendiri. "Kalau kamu sakit-sakitan begini, kapan Danang bisa menimang anak?" Pertanyaan itu meluncur mulus, tajam bagai silet yang menyayat hati. Danang hanya terkekeh pelan, menganggap ibunya sedang memberi nasihat biasa. Sementara Arini harus menggigit bibir bagian dalamnya kuat-kuat agar tidak menangis atau menjerit marah. Ia hanya mengangguk pelan, memaksakan senyum tipis, lalu kembali menyendok sup pahit itu karena ia tahu menolak makanan Ibu Ratna akan memicu perang dunia yang akan membuat Danang menyalahkannya. Setelah siksaan di meja makan itu akhirnya usai, Arini segera menawarkan diri untuk membawa piring-piring kotor ke dapur. Ia butuh alasan untuk menjauh dari ruang makan, butuh udara yang tidak dipenuhi oleh aroma parfum melati Ibu Ratna yang menyesakan. Sesampainya di dapur yang luas dan sepi, napas Arini terengah-engah. Ia meletakkan tumpukan piring di wastafel, lalu segera meraih mangkuk keramik miliknya yang kuahnya tersisa sedikit. Didorong oleh rasa curiga yang sudah tak tertahankan, Arini mengambil sendok dan mengaduk endapan di dasar mangkuk tersebut. Matanya menyipit saat menemukan beberapa serbuk kasar berwarna kehitaman yang tidak larut dalam air, dan serpihan menyerupai akar kering yang bentuknya sangat aneh. Jantung Arini berdegup kencang. Ia tahu betul bumbu dapur. Ia hobi memasak. Serpihan ini bukan jahe, bukan lengkuas, apalagi kayu manis. Ia mengambil selembar tisu bersih dari meja dapur,
lalu dengan hati-hati memindahkan sisa akar misterius dan serbuk hitam itu ke dalam tisu, melipatnya rapat-rapat, dan memasukkannya ke dalam saku roknya. Ia bertekad akan membawa sampel ini ke laboratorium temannya besok pagi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya dimasukkan mertuanya ke dalam tubuhnya selama ini. Baru saja Arini memutar tubuhnya untuk menyalakan keran air, darahnya seakan berhenti mengalir. Di ambang pintu dapur, berdiri bayangan Ibu Ratna. Wanita paruh baya itu berdiri tegak dalam diam, tangannya bersedekap dan senyum lembutnya kini telah lenyap tanpa sisa, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Ada yang salah dengan mangkukmu Arini sayang?" tegur Ibu Ratna dengan suara yang kini terdengar lebih berat dan mendesis. Matanya perlahan turun menatap tepat ke arah saku rok Arini di mana tisu itu disembunyikan. Udara di dapur itu seakan membeku. Suara gemericik air dari keran yang belum sempat tertutup penuh menjadi satu-satunya pemecah keheningan yang mencekik. Arini menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya sekering pasir. Matanya terkunci pada sosok Ibu Ratna yang kini melangkah perlahan mendekati Arini. Setiap langkah wanita parubaya itu tak bersuara, persis seperti predator yang sedang mengintai mangsa. Aroma melati yang menguar dari tubuh mertuanya kini terasa seperti racun itu sendiri, manis di luar, namun mematikan. "Maksud ibu apa?" Suara Arini bergetar, meski ia sudah sekuat tenaga menahannya. Tangan kanannya secara refleks menutupi saku roknya, sebuah gerakan defensif yang sayangnya justru memperjelas semuanya. Senyum miring yang teramat tipis dan menakutkan terbentuk di bibir Ibu Ratna. Wanita itu berhenti tepat di depan Arini. Jarak mereka begitu dekat, sehingga Arini bisa melihat kerutan halus di sekitar mata mertuanya yang menatap tajam tanpa kedip. Ibu Ratna mengulurkan tangannya yang dingin, lalu menyentuh pelan punggung tangan Arini yang bergetar. "Kamu ini selalu gugup kalau di dekat Ibu, Arini. Santai saja," bisik Ibu Ratna dengan nada suara yang begitu lembut, namun penuh ancaman tersembunyi. "Ibu tidak suka kalau ada makanan yang dibuang. Ibu memasak sup itu khusus untukmu, pakai hati dan tenaga. Sayang sekali kalau kamu menyia-nyiakannya." Sebelum Arini bisa membalas, terdengar langkah kaki berat dari arah ruang tengah. "Sayang, udah selesai belum cucinya? Kita harus pulang sekarang, besok aku ada meeting pagi." Suara Danang memecah ketegangan. Dalam sekejap mata, begitu cepat sehingga Arini hampir mengira ia berhalusinasi, raut wajah Ibu Ratna berubah total. Tatapan dinginnya menguap, digantikan oleh senyum keibuan yang hangat dan penuh kasih. Ia menepuk pipi Arini pelan. "Sudah, Nduk, tinggalkan saja piringnya di situ, biar ibu yang cuci. Kasihan suamimu sudah menunggu," ucap Ibu Ratna dengan nada ceria tepat saat Danang muncung di ambang pintu. "Loh, kok ibu yang cuci? Biar Arini saja, Bu," kata Danang sambil tersenyum ke arah ibunya. "Gak apa-apa, Danang, istrimu kelihatannya pucat dan capek. Bawa dia pulang ya. Ingat bulan depan kalian harus rajin-rajin ke sini lagi," sahut Ibu Ratna, matanya sekilas melirik ke arah Arini, mengiratkan pesan yang hanya dipahami oleh mereka berdua. "Kamu belum lolos dari pengawasanku." Sepanjang perjalanan pulang, mobil dipenuhi keheningan. Arini duduk bersandar, memeluk tasnya erat-erat, sementara tangannya yang lain masih meremas saku roknya. Ia melirik suaminya yang sedang fokus menyetir. "Mas," panggil Arini pelan. "Sup ibu tadi rasanya agak beda ya? Kamu ngerasa nggak sih ada yang aneh sama rasanya?" Danang desah kasar, cengkeramannya pada setir mengerat. "Mulai lagi kan? Rin, bisa nggak sih kamu sehari aja nggak curiga atau ngeluh soal ibu? Ibu itu udah tua, dia cuma mau memberikan yang terbaik untuk menantunya. Harusnya kamu bersyukur ibu masih mau masakin khusus untuk kamu, bukannya malah nuduh yang enggak." "Aku nggak nuduh, aku cuma nanya." "Udah Rin, aku capek, jangan bikin keributan malam-malam begini," potong Danang dengan nada final, menutup semua pintu diskusi. Arini menggigit bibir bawahnya menahan tangis, rasa kesepian menyerangnya bertubi-tubi. Ia tinggal serumah dengan pria ini, tidur di ranjang yang sama, namun ia merasa tak punya siapa-siapa. Suaminya telah dibutakan oleh sosok ibu yang dianggapnya bak malaikat tanpa celah. Arini sadar, tanpa bukti nyata, Danang tak akan pernah mempercayainya. Keesokan paginya, setelah memastikan Danang berangkat ke kantor, Arini langsung memesan taksi ke sebuah klinik tempat sahabat masa kuliahnya Sarah bekerja sebagai ahli toksikologi dan laboran. Begitu masuk ke ruangan Sarah, Arini langsung mengunci pintu. Sarah yang sedang memeriksa dokumen tampak terkejut melihat wajah Arini yang sepucat mayat dan kantung matanya yang menghitam. "Ya ampun Rin, kamu sakit? Kok penampilanmu berantakan begini?"
Tanya Sarah panik. Tanpa basa-basi, Arini mengeluarkan tisu lecek dari sakunya dan meletakkannya di atas meja periksa. Tangannya gemetar saat ia membuka lipatan tisu tersebut, memperlihatkan serbuk hitam dan serpihan akar kering aneh itu. "Sar, tolong aku." Suara Arini parau, air mata akhirnya menetes. "Tolong periksa ini. Aku curiga mertuaku mencampurkan sesuatu ke makananku selama berbulan-bulan. Rambutku rontok parah, aku sering kram perut yang luar biasa sakit, dan jadwalku berantakan." Wajah Sarah berubah serius. Ia memakai sarung tangan karet, mengambil pinset dan memindahkan sampel itu ke dalam cawan Petri. Ia mendekatkan kaca pembesar. Kening Sarah berkerut dalam. "Gue butuh waktu untuk tes reaksi kimianya, Rin. Tapi melihat tekstur serbuk hitam ini, gue takutnya ini sejenis logam berat yang ditumbuk kasar." Gumam Sarah pelan. Matanya lalu beralih ke serpihan akar itu. "Dan akar ini, warnanya merah kehitaman di bagian serat. Ini bukan bumbu dapur biasa. Gue harus cek jurnal botani dan racun dulu." "Kapan hasilnya bisa keluar?" tanya Arini putus asa. "Sore ini. Lo pulang dulu, istirahat, nanti gue telepon begitu hasilnya keluar. Lo tenang ya, apapun ini kita hadapi sama-sama," janji Sarah. Pukul 5 sore. Arini duduk meringkuk di sofa ruang tengah apartemennya. Televisi menyala tanpa suara. Hatinya tidak tenang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Tiba-tiba, ponselnya berdering menyuarakan nama Sarah. Arini menyambarnya secepat kilat. "Sar, gimana hasilnya?" Di seberang sana terdengar tarikan nafas Sarah yang gemetar. "Rin, lo lagi di mana sekarang? Lo sendirian di rumah kan?" "Iya, Danang belum pulang." "Kenapa, Sar? Jangan bikin aku panik." "Rin, dengar gue baik-baik." Suara Sarah terdengar menahan ngeri. Serbuk hitam itu, benar itu arsenik dosis rendah. Sangat rendah, hingga tidak langsung membunuh, tapi cukup untuk merusak organ dalammu secara perlahan. Dia ingin kematianmu terlihat seperti penyakit alami. Dunia Arini terasa runtuh seketika. Tubuhnya lemas tak bertulang. "Arsenik? Ibu Ratna meracuniku dengan arsenik." "Tapi, ada yang lebih gila dari itu, Rin," lanjut Sarah, suaranya kini setengah menangis. "Akar itu adalah akar jarum kematian, tanaman beracun dari pedalaman yang sangat langka. Tanaman ini punya efek spesifik. Kalau dikonsumsi wanita, zat aktifnya akan perlahan-lahan merusak dinding rahim dan mengeringkan sel telur. Mertuamu, dia bukan cuma mau bunuh lo, Rin. Dia mau memastikan lo mandul, menderita, dan mati perlahan tanpa meninggalkan keturunan untuk Danang." Ponsel di tangan Arini nyaris terjatuh. Nafasnya tersengal parah. Fakta itu menghantam kewarasannya. Kenapa? Apa salahnya hingga Ibu Ratna memiliki kebencian semembara itu padanya? Klik, kriat. Darah di tubuh Arini membeku. Suara itu berasal dari pintu depan apartemen Arini. Seseorang sedang membuka pintu, bukan dengan cara mendobrak, melainkan menggunakan kunci. Padahal hanya ia dan Danang yang memegang kunci apartemen ini. Danang baru akan pulang 3 jam lagi. Rin, lo masih di sana? Halo?" Suara panik Sarah terdengar sayup-sayup dari speaker ponsel. Arini segera mematikan sambungan agar tak bersuara. Arini menoleh ke arah lorong apartemen. Dari balik bayangan remang-remang, muncullah sosok Ibu Ratna. Wanita itu berdiri di sana, memegang sebuah kunci duplikat di tangan kirinya, dan menenteng rantang makanan beralaskan kain motif kembang di tangan kanannya. Senyum tipis yang mematikan itu kembali terukir di wajah mertuanya. "Kejutan Arini sayang," sapa Ibu Ratna dengan nada riang yang menggema di ruangan sepi itu. "Ibu perhatikan tadi malam kamu makan sedikit sekali, jadi Ibu repot-repot bawakan lagi sup kesukaanmu. Ayo, kita makan berdua." Udara di dalam apartemen itu mendadak terasa setipis kertas. Arini lupa caranya bernafas. Jantungnya bergumuruh liar, menghantam tulang rusuknya dengan kekuatan yang menyakitkan. Di depannya, Ibu Ratna berdiri dalam balutan kebaya kutu baru sederhana, tersenyum begitu lembut, begitu keibuan. Namun di mata Arini, senyum itu tak ubahnya seringai malaikat pencabut nyawa. Ponsel di saku pelana Arini terasa panas. Ia baru saja mematikan panggilan Sarah, satu-satunya orang yang tahu bahwa mertuanya ini adalah pembunuh berdarah dingin. "Kok diam saja, Nak? Kamu kaget Ibu datang?" Ibu Ratna melangkah masuk dengan santai, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik yang terdengar seperti gembok penjara bagi Arini. Wanita paruh baya itu berjalan menuju meja makan, meletakkan rantang bermotif kembang itu di atasnya.
Suara dentingan metal rantang yang beradu dengan meja kaca membuat bahu Arini terlonjak. "Ih, ibu, kok bisa masuk? Kunci dari mana?" Arini memaksakan suaranya keluar, meski terdengar serak dan bergetar. Ia menelan ludah, berusaha menyembunyikan kepanikan yang nyaris meledak. "Loh, ya dari suamimu toh? Danang yang buatkan kunci duplikat ini minggu lalu. Katanya, 'Bu, pegang saja kuncinya. Arini kan sering lemas dan sakit-sakitan akhir-akhir ini. Kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung masuk merawat Arini.' Begitu katanya." Dada Arini seperti dihantam palu godam. Danang yang memberikan kuncinya minggu lalu? Otaknya berputar cepat. Apakah Danang tahu? Apakah suaminya, pria yang berjanji akan melindunginya seumur hidup, bersekongkol dengan ibunya sendiri untuk menyingkirkan Arini pelan-pelan? Rasa mual yang sesungguhnya kini mengaduk-aduk perutnya. Bukan karena racun, melainkan karena pengkhianatan yang mengintip dari balik tirai ketidaktahuannya. "Nah, kebetulan supnya masih hangat," ucap Ibu Ratna Saari membuka tutup rantang bersusun itu. Kepulan asap tipis seketika menguap di udara. Biasanya, Arini akan mencium aroma kaldu ayam yang gurih dengan sentuhan rempah yang menenangkan. Namun kali ini, hidungnya menangkap bau yang berbeda. Bau tanah basah, bau getah yang pahit, bau akar jarum kematian dan arsenik yang siap menggerogoti rahim dan organ dalamnya. Ibu Ratna mengambil mangkuk dari rak piring volen, menuangkan kuah kecoklatan itu hingga nyaris penuh, lalu meletakkannya di ujung meja. Ia menarik kursi dan menepuk kursi di sebelahnya. "Sini, duduk. Makan selagi hangat. Ibu perhatikan wajahmu pucat sekali. Kamu butuh nutrisi, Rin, biar rahimmu subur dan ibu cepat dapat cucu." Kalimat itu diucapkan dengan nada riang, tapi Arini bisa melihat kilatan dingin di mata tua itu. Ibu Ratna tahu, wanita itu tahu persis apa yang dilakukannya. Arini masih kenyang, Bu." Telah Arini halus, ia mundur selangkah, tangannya diam-diam meraba saku celana, menggenggam ponselnya erat-erat. "Tadi di kantor sudah makan siang agak telat, supnya buat nanti malam saja ya, pas Mas Danang pulang." Senyum di bibir Ibu Ratna perlahan luntur, kerutan di dahinya menebal, menampilkan aura otoriter yang selama ini selalu berhasil membuat Arini tunduk. "Kamu mau menolak rezeki dari Ibu, Rin?" Nada suaranya turun 1 oktav, terdengar berat dan menekan. "Ibu capek-capek masak dari subuh, naik taksi jauh-jauh ke sini, cuma buat memastikan menantu Ibu sehat. Atau, kamu merasa makanan Ibu ini kotor, tidak level sama makanan orang kota?" "Bukan begitu, Bu. Kalau begitu, duduk dan makan, sekarang." "Itu bukan permintaan, itu perintah." Mata Ibu Ratna menatap tajam, mengunci pergerakan Arini bak ular kobra yang menatap mangsanya. Tubuh Arini gemetar. Ia tahu ia tidak bisa meminumnya, setetes pun, tidak. Tapi ia juga tahu jika ia menolak mentah-mentah, Ibu Ratna akan menyadari bahwa penyamarannya telah terbongkar. Arini butuh bukti fisik sup ini untuk diserahkan pada Sarah. Jika ia membuangnya, ia akan kehilangan barang bukti. Dengan langkah gontai dan nafas tertahan, Arini berjalan mendekati meja makan. Ia duduk di kursi. Di depannya, mangkuk berisi sup mematikan itu mengepulkan uap ke wajahnya. Ibu Ratna menyodorkan sendok. "Ayo, Ibu mau lihat kamu menghabiskannya. Kuahnya sangat bagus untuk membersihkan kotoran di perutmu." Membersihkan kotoran. Arini tahu persis kotoran apa yang dimaksud mertuanya. Sel telurnya, masa depannya, nyawanya. Tangan Arini yang gemetar menerima sendok itu. Terdengar bunyi gemerincing pelan saat pinggiran sendok beradu dengan mangkuk karena tangannya tak bisa diam. Ia meraup sedikit kuah coklat itu. Di dasar sendok, ia bisa melihat serbuk-serbuk hitam yang sangat halus mengendap. Arsenik. Sendok itu perlahan naik mendekati bibirnya. Ibu Ratna memajukan wajahnya sedikit. Matanya tak berkedip menatap bibir Arini. Tersenyum penuh kemenangan menanti racun itu masuk. 3 sentimeter, 2 sentimeter. Tiba-tiba, Arini membekap mulutnya sendiri. Ia menjatuhkan sendok itu ke dalam mangkuk, menimbulkan bunyi cering yang keras, lalu bangkit berdiri dengan kasar hingga kursinya nyaris terjangkal. "Uek!" Arini berpura-pura mual hebat. Sebagian dari mual itu sebenarnya adalah reaksi nyata dari lambungnya yang stres. Ia berlari pontang-panting menuju wastafel dapur, menyalakan keran air kencang-kencangnya, dan berpura-pura muntah. Ia terbatuk-batuk keras, membasuh wajahnya dengan air dingin, berusaha mencari alasan untuk lari dari ruang makan. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara gemericik air dari wastafel. Lalu terdengar suara langkah kaki pelan mendekat dari belakang. Gesekan sandal rumah Arini dengan lantai kayu apartemen itu terdengar bak detak waktu bom waktu. Ibu Ratna berdiri tepat di belakang Arini. Melalui pantulan kaca jendela dapur yang gelap, Arini bisa melihat bayangan mertuanya yang menjulang.
Kasian sekali kamu, Rin, bisik Ibu Ratna dengan suara yang sangat dekat di telinga Arini, membuat bulu kuduk wanita muda itu meremang. Tangan dingin Ibu Ratna menyentuh bahu Arini, mengusapnya perlahan. Danang juga kemarin bilang sama ibu. Dia bilang, "Ibu, aku lelah lihat Arini sakit terus. Kapan rumah ini bisa ramai dengan suara anak kecil? Suamimu sudah hampir menyerah padamu, Rin." Air mata Arini menetes, bercampur dengan sisa air dari wastafel di wajah Arini. Bukan hanya karena teror mertuanya, tapi karena kata-kata tentang Danang. Tepat pada detik itu, ponsel di saku Arini bergetar. Ada pesan masuk. Dengan tangan basah dan gemetar, Arini menarik ponselnya sedikit hanya untuk mengintip layar dari balik kerudungnya. Pesan dari Danang. "Sayang, maaf malam ini Mas harus tugas luar kota mendadak. Mas belum sempat kasih tahu kamu dari pagi karena sibuk banget. Tapi tenang, Mas udah minta ibu untuk nginap di apartemen temani kamu sampai besok lusa. Jaga kesehatan ya sayang." Nafas Arini seakan berhenti mutlak. Tugas luar kota, menginap sampai besok lusa. Ia terjebak di apartemen ini, berdua saja dengan wanita yang berniat melenyapkannya perlahan. Nah, suara Ibu Ratna kembali mengudara. Tangannya kini meraih pundak Arini dan memutarnya paksa agar menghadap meja makan lagi. "Supnya sudah kan? Sekarang kembali ke meja. Supnya harus dihabiskan Arini sayang, biar penderitaanmu cepat selesai." Cengkraman jari-jari Ibu Ratna di bahu Arini terasa seperti cakar besi yang dingin. Wanita tua itu menekan tubuh menantunya agar kembali duduk di kursi makan. Kaki Arini terasa seperti jeli, tak mampu melawan tenaga Ibu Ratna yang mendadak terasa begitu besar, jauh melebihi ukuran tubuh rentanya. Di hadapan Arini, mangkuk sup daging dengan kuah kemerahan itu masih mengepulkan asap tipis. Bau kaldu yang dulu selalu berhasil menerbitkan air liurnya, kini terasa bagaikan aroma anyir tanah kuburan. "Makan, Rin," titah Ibu Ratna. Suaranya lembut, namun matanya yang menatap lekat tak menyiratkan kehangatan sama sekali. Hitam, kelam, dan tanpa dasar. Ibu sudah masak susah-susah. Kasihan Danang kalau tahu istrinya menolak niat baik ibunya. "Kamu nggak mau kan? Danang semakin muak melihat kelakuanmu?" Kalimat itu bagai belati yang diputar di ulu hati Arini. Danang muak padanya, pikirannya kalut. Pesan dari suaminya yang tiba-tiba pergi ke luar kota terasa seperti sebuah konspirasi yang rapi. Apakah Danang sengaja meninggalkannya? Apakah suaminya tahu apa yang ditaruh ibunya di dalam sup itu? "Ibu," suara Arini bergetar hebat. Air matanya tak kunjung berhenti menetes. Arini perutnya benar-benar mual. Arini nggak bisa menelannya. Ibu Ratna tersenyum tipis. Tangan keriputnya meraih sendok, meraup kuah merah dan sepotong daging empuk, lalu menyodorkannya tepat ke depan bibir Arini. "Buka mulutmu Arini, telan. Sedikit demi sedikit rasa sakitnya akan hilang. Kamu hanya perlu patuh." Bisik wanita itu terdengar seperti sebuah mantra mematikan. Pikiran Arini berpacu keras. Jika ia memakan sup itu lagi, racun yang entah apa jenisnya itu akan semakin cepat menggerogoti organ dalamnya. Tapi jika ia menolak terang-terangan, ia hanya berdua di apartemen ini bersama wanita yang jelas-jelas berniat melenyapkannya. Lantai 12, tidak ada tetangga yang akan mendengar teriakannya di apartemen kedap suara ini. Arini harus mengulur waktu, ia harus membuat kekacauan. Dengan nafas yang sengaja dibuat memburu seolah sedang menahan sakit yang luar biasa, Arini mengangkat tangannya yang gemetar. Ia berpura-pura hendak mengambil alih sendok dari tangan mertuanya. Biar Arini pegang sendiri, Bu," cicitnya. Ibu Ratna melepaskan sendok itu dengan tatapan puas. Namun tepat ketika tangan Arini memegang gagang sendok, ia sengaja membiarkan sikutnya menyenggol tepi meja keramik di atas meja dengan dorongan yang keras. Prang! Mangkuk itu terlempar ke lantai dan pecah berkeping-keping, kuah merah yang berminyak terciprat kemana-mana, menodai karpet bulu berwarna krem di bawah meja makan, merendam serpihan daging dan sayuran. Hening seketika mencekam ruangan itu. Mata Ibu Ratna terbelalak, otot-otot rahangnya menegang. Wajah yang sejak tadi mempertahankan topeng kelembutan itu seketika retak, menampilkan raut kemarahan yang mengerikan. "Apa yang kamu lakukan, Arini?" bentak Ibu Ratna melengking tajam memecah kesunyian. Arini segera memegangi kepalanya, memejamkan mata erat-erat dan membiarkan tubuhnya merosot dari kursi hingga berlutut di lantai tepat di dekat pecahan mangkuk. Ia menangis histeris, sebuah akting luar biasa yang lahir dari keputusasaan sejati. "Maaf Bu, maafkan Arini,"
Isaknya tersengal-sengal. Tangan Arini lemas sekali. Kepala Arini berputar, Bu. Pandangan Arini gelap, Bu. Sakit. Perut Arini sakit sekali. Ibu Ratna berdiri mematung menatap kekacauan di lantai. Dadanya naik turun menahan amarah. Namun melihat Arini yang meringkuk tak berdaya, seolah nyaris pingsan, insting manipulatifnya kembali mengambil alih. Ia tidak boleh terlihat seperti pembunuh. Belum saatnya. Semuanya harus terlihat seperti penyakit alami. Ya Tuhan, Arini, desah Ibu Ratna, suaranya diatur kembali menjadi nada prihatin yang dibuat-buat. Kamu ini memang penyakitan. Sudah, jangan sentuh pecahannya, biar ibu yang bersihkan. Arini minta maaf, Bu. Masuk ke kamarmu, istirahat. Nanti ibu buatkan teh herbal dan jamu khusus untuk mengganti sup yang tumpah. Kamu harus meminumnya sebelum tidur. Kata jamu khusus membuat darah Arini membeku. Namun ini adalah satu-satunya kesempatan Arini untuk lari. Dengan susah payah Arini bangkit, berjalan tertatih menyeret langkahnya menuju kamar tidur. Di belakangnya, ia bisa merasakan tatapan tajam Ibu Ratna yang menembus punggungnya. Begitu masuk ke dalam kamar, Arini langsung menutup pintu. Tanpa suara, tangannya yang gemetar memutar kunci. Klik, ia bahkan menggeser slot tambahan di bagian atas pintu. Arini merosot bersandar pada pintu kayunya yang kokoh, menutup mulutnya sendiri agar suara tangisannya tidak terdengar keluar. Ia terjebak. 2 hari ke depan akan menjadi neraka. Ia merogok kasoknya, mengeluarkan ponselnya. Arini menekan nomor Danang. Panggilannya tersambung. Terdengar nada sambung 3 kali sebelum akhirnya ditolak. Sebuah pesan masuk dari Danang beberapa detik kemudian, Mas lagi meeting sama klien penting di lobi hotel sayang, gak bisa angkat telepon. Kamu istirahat aja, nurut sama ibu ya, ibu tahu yang terbaik buat kita. Arini mencengkeram ponselnya hingga buku-buku jarinya memutih. Nurut sama ibu, hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang berjanji melindunginya seumur hidup, kini menyerahkannya ke tangan sang algojo. Arini menyadari satu hal malam ini, ia tidak bisa mengandalkan siapapun, apalagi Danang. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh sorot mata nanar yang menyala oleh insting bertahan hidup. Ia tidak akan mati di ranjang ini. Ia harus mencari bukti. Ia harus mencari tahu racun apa yang dipakai ibu mertuanya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekati kamar, berhenti tepat di balik pintu tempat Arini bersandar. Gagang pintu bergerak ke bawah, klek-klek, tertahan. Hening sejenak, Arini menahan nafas. Jantungnya berdetak liar hingga terasa menyakitkan di dada. Arini, panggilan Ibu Ratna terdengar dari celah pintu, halus namun mengancam. Kenapa pintunya dikunci sayang? Buka, ibu bawa jamunya, mumpung masih hangat. Arini tidak menjawab, ia melangkah mundur perlahan menjauhi pintu. Arini, jangan membuat ibu marah. Suara di luar sana mulai berubah nada, menjadi lebih berat dan dalam. Buka pintunya, atau ibu telepon satpam di bawah untuk mendobraknya. Ibu akan bilang menantu ibu mencoba bunuh diri di dalam kamar. Mata Arini membelalak lebar. Wanita tua itu benar-benar gila. Sambil menatap nanar ke arah pintu, tangan Arini perlahan meraba meja rias di sebelahnya. Jemarinya memeluk leher sebuah lampu dambisan berbahan kuningan yang berat. Jika pintu itu terbuka malam ini, Arini bersumpah bukan dirinya yang akan keluar sebagai mayat. Nafas Arini berburu, dadanya naik turun dengan cepat. Tangan kanannya mencengkeram erat leher lampu kuningan itu hingga urat-urat nadinya menonjol. Namun di tengah kepanikan yang nyaris menguasai akal sehatnya, sebuah suara kecil di kepalanya berbisik tajam. Jika kamu memukulnya malam ini, kamu yang akan berakhir di penjara. Ibu Ratna adalah sosok yang dihormati di perumahan elit ini. Donatur panti asuhan, ketua arisan nyonya-nyonya besar. Siapa yang akan percaya pada menantu dari keluarga biasa yang tiba-tiba memukul ibu mertuanya? Ancaman Ibu Ratna bukan gertak sambal. Jika satpam datang, Arini akan diseret ke rumah sakit jiwa atau penjara. Arini memejamkan mata kuat-kuat. Ia harus cerdik. Mengandalkan otot hanya akan mengantarkannya pada kekalahan. Dengan gerakan gemetar namun pasti, Arini meletakkan kembali lampu kuningan itu ke atas meja rias. Ia menarik nafas panjang, mengusap wajahnya yang basah oleh air mata, lalu memaksakan sebuah ekspresi lelah dan kesakitan. Klik, Arini memutar kunci dan membuka pintu. Di ambang pintu, Ibu Ratna berdiri dengan postur tegak paripurna. Senyum keibuan yang selalu menempel di wajahnya kini terlihat seperti seringai malaikat pencabut nyawa. Di tangannya terdapat sebuah nampan perak dengan segelas cairan pekat berwarna coklat gelap yang masih mengepulkan asap tipis. Bau langu bercampur aroma besi berkarat langsung menusuk hidung Arini. Anak pintar, puji Ibu Ratna lembut, melangkah masuk tanpa diundang. Matanya menyapu kamar itu sekejap sebelum menatap Arini. Duduklah,
Minum selagi hangat. Ini racikan khusus untuk membersihkan rahimmu biar cepat hamil. Arini mendelan ludah. Kata membersihkan terdengar seperti kutukan di telinganya. Ibu, perut Arini benar-benar mual. Boleh minumnya nanti. Cicit Arini, berpura-pura memegangi perutnya. Tidak, harus sekarang. Potong Ibu Ratna dingin. Senyumnya lenyap. Kamu mau suamimu malu karena punya istri mandul dan penyakitan. Minum Arini. Arini tahu ia tidak bisa mengelak lagi. Dengan tangan bergetar, ia menerima gelas itu. Panas menjalar di telapak tangannya. Ia mendekatkan gelas ke mulutnya. Ibu Ratna menatapnya tanpa berkedip, seperti predator yang memastikan mangsanya menelan kail. Saat cairan pekat idu menyentuh bibirnya, Arini membiarkan setetes kecil masuk ke lidahnya. Rasanya pahit luar biasa, membuat tenggorokannya seolah terbakar. Dengan cepat, Arini sengaja menekan perutnya sendiri keras-keras dan membatukkan dirinya sehebat mungkin. Uhuk, uhuk, uek. Arini pura-pura tersedak hebat. Tangannya sengaja menyentak, menjatuhkan gelas kaca itu ke lantai. Prang! Cairan pekat itu tumpah mengotori karpet krem dan daster putih yang dikenakan Arini. Ia ambruk ke lantai, terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya, berpura-pura muntah. Astaga Arini, jerit Ibu Ratna, suaranya campur aduk antara kaget dan murka. Ia menatap karpet mahalnya yang ternoda, lalu menatap Arini dengan rahang mengeras. Dasar ceroboh. Maaf Bu, perut saya menolak, mual sekali. Rintih Arini sambil menunduk, menyembunyikan kilat kemenangan di matanya. Ibu Ratna mendengus kasar. Bersihkan kekacauan ini. Ibu akan buatkan yang baru besok pagi. Dan pastikan besok kau menelannya sampai habis. Wanita parubaya itu berbalik dan keluar dari kamar, membanting pintu dengan keras. Arini terdiam di lantai selama beberapa menit, memastikan langkah kaki mertuanya benar-benar menjauh dan menuruni tangga. Setelah yakin keadaan aman, ia bergegas mengambil botol skincare miliknya yang sudah kosong. Dengan hati-hati, ia memeras ujung dasternya yang basah oleh jamu itu, meneteskan sisa cairan pekat tersebut ke dalam botol kecil. Ini bukti pertamaku, batinnya. Ia butuh laboratorium untuk memeriksa kandungannya. Namun itu saja tidak cukup. Ia harus tahu dari mana racun itu berasal. Pukul 1 dini hari, suasana rumah bak kuburan. Arini mengendap-endap keluar kamar. Kakinya yang telanjang tidak menimbulkan suara di atas lantai marmer yang dingin. Ia menuruni tangga menuju dapur, wilayah kekuasaan mutlak Ibu Ratna, tempat di mana bahkan asisten rumah tangga dilarang masuk tanpa izin. Dapur itu bersih tak bercelah. Arini membuka laci demi laci dengan panik namun hati-hati. Bumbu dapur, panci mahal, sendok perak. Nihil, tidak ada yang mencurigakan. Hingga pandangannya tertuju pada laci kayu kecil di sudut rak paling bawah, dekat oven yang jarang dipakai. Laci itu terkunci. Arini teringat sesuatu. Ibu Ratna selalu menaruh kunci cadangan di dalam vas bunga palsu di atas kulkas. Dengan bantuan kursi kecil, Arini meraba bagian dalam vas tersebut. Dapat! Tangannya genggam sebuah anak kunci kecil berkarat. Jantung Arini berdebar kencang saat ia memasukkan kunci itu ke lubang laci. Klik! Laci terbuka. Di dalamnya, tidak ada racun tikus atau pestisida seperti yang ia bayangkan. Yang ada hanyalah beberapa botol kecil tanpa label berisi serbuk putih keabu-abuan dan sebuah buku catatan bersampul kulit hitam. Dengan tangan gemetar, Arini membuka buku itu. Di bawah cahaya remang-remang lampu dapur, ia membaca tulisan tangan Ibu Ratna yang rapi. Itu bukan buku resep masakan, itu adalah jurnal medis. Jurnal observasi. Tanggal 12. Target A. Dosis 2 mg. Gejala, rambut mulai rontok parah di pagi hari. Tanggal 15. Target A. Dosis 4 mg. Gejala, mual akut, wajah pucat, nafsu makan hilang. Tanggal 20. Target A. Dosis 5 mg. Gejala, kuku membiru, kesulitan bernafas ringan. Rencana, tingkatkan dosis lusa. Nafas Arini tercekak. Target A adalah dirinya. Ibu Ratna mencatat setiap penderitaannya layaknya sebuah eksperimen laboratorium. Air mata kembali menggenang namun kali ini karena amarah yang memuncak. Tangannya membalik halaman buku itu lebih jauh ke belakang. Halaman-halaman sebelumnya bertanggal 3 tahun yang lalu. Tanggal 40.
Target S, dosis 10 mg. Gejala, gagal nafas saat tidur. Eksekusi berhasil. Dokter menyatakan gagal jantung. Mata Arini membelalak ngeri. Buku itu hampir terlepas dari tangannya. Target S, Sekar. Mendangi istri pertama Danang, wanita yang diceritakan mati mendadak karena serangan jantung di usia muda. Sekar tidak mati karena penyakit, dia dibunuh di rumah ini. Tiba-tiba, layar ponsel di saku daster Arini menyala, menampilkan pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Arini membukanya dengan tangan bergetar. Ada sebuah foto. Di dalam foto itu, di lobi sebuah hotel mewah, suaminya, Danang, tidak sedang rapat dengan klien. Ia sedang duduk berpelukan mesra dengan seorang wanita muda yang cantik dan tengah hamil besar. Di bawah foto itu sebuah pesan singkat tertulis. Danang tidak akan menolongmu. Ia sedang menunggu ibunya menyelesaikan tugas agar ia bisa membawa istri barunya pulang. Waktumu tidak banyak, Arini. Segera keluar dari rumah itu. Belum sempat Arini mencerna kenyataan yang menghancurkan dunianya itu, suara derit lantai kayu terdengar tepat dari arah belakang punggungnya. Sedang mencari apa di laciku menantuku sayang? Darah Arini seolah berhenti mengalir. Suara Ibu Ratna terdengar sedingin es, hanya berjarak sejengkal dari telinganya.